warahmatullahi wabarakatuh. 104.4 FM Suara Banjarnegara, Bahana Informasi, Budaya, dan Hiburan. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Sinta kembali hadir tepatnya di SB Live Show. Dan seperti biasa 60 menit ke depan sampai dengan pukul 16 ya, Sinta bakalan hadir menemani mitra ya. Dan seperti biasa di SB Live Show, Sinta tidak akan sendirian karena sudah ada narasumber kita yang sudah hadir tepatnya di studio Suara Banjarnegara ya, tepatnya studio 2. Dan terima kasih nih buat rekan-rekan kru Radio Suara Banjarnegara yang senantiasa setia gitu ya di SB Live Show-nya. Masih ada 3 putaran gitu ya. Nah, saat ini ada yang menarik sekali. Sinta sengaja mengundang salah satu orang terpenting di Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara. Iya, biasa beliau sudah terbiasa gitu ya ngobrol on air di Suara Banjarnegara, tapi tidak ada salahnya kalau di kesempatan sore dengan hujan yang mengguyur luar biasa di Kabupaten Banjarnegara, tapi semoga saja hujan membawa berkah gitu ya. Nah, narasumber kita kali ini adalah Bapak Hasanuddin, sarjana ekonomi. Beliau adalah kasih pengelolaan aset dan juga administrasi, tepatnya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan juga PPKB Kabupaten Banjarnegara. Kita nanti akan ngobrol gitu ya seputar prioritas penggunaan dana desa tepatnya tahun 2022. Nah, karena beliau sudah hadir, kita sapa dulu ya mitra ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Hasanuddin, atau biasa kita sapa Pak Udin ya, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Mbak Sinta, selamat sore para pendengar setia Suara Banjarnegara. Pada kali ini kita bisa berbincang-bincang terkait dengan hal yang sangat menarik, tentunya khususnya untuk desa, terkait dengan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022 sesuai dengan regulasi atau aturan yang mengatur, yaitu Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang penggunaan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022. Oke, ya. Pak Udin, wah ini tadi sampai ke studio hujannya lebat sekali ya? Luar biasa Mbak, ya. Berarti sudah 3 hari ini luar biasa. Mudah-mudahan hujan yang membawa berkah. Amin. Gitu ya, Pak. Ya, menguatkan telapak kaki kita ya. Betul. Untuk kita menjadi orang-orang yang senantiasa kuat gitu ya. Oke, kuat dalam menghadapi apapun. Oke, Pak Udin, kesibukannya apa sebelum nanti kita akan ngobrol banyak gitu ya terkait prioritas penggunaan dana desa? Oh iya. Ya, terima kasih Mbak Sinta. Perlu kami sampaikan terkait dengan kegiatan kami selaku kasih pengelolaan aset dan administrasi desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, pengendalian penduduk dan keluarga bencana untuk Kabupaten Banjarnegara. Hal yang kami tangani tentunya di saat ini, satu yang menjadi fokus yang akan kita diskusikan di sore hari ini, yaitu terkait dengan penanganan dana desa untuk tahun 2022, kemudian juga terkait dengan alokasi dana desa yang bersumber dari APBD Kabupaten, karo dana desa bersumber dari APBN. Kemudian hal lain lagi terkait dengan pengelolaan keuangan desa, pengelolaan aset desa, termasuk sistem informasi desa. Beberapa hal itu yang kami tangani dalam keseharian kami. Oke, nah Pak Udin, kalau kita berbicara gitu ya mengenai dana desa, sebenarnya ini sudah bukan hal asing gitu ya untuk masyarakat kita. Tetapi juga kita juga ingin tahu gitu ya, sebenarnya kalau berbicara mengenai pengertian dana desa itu sendiri apa Pak? Oh iya, Mas. Jadi dana desa itu adalah berdasarkan amanah dari Undang-Undang 6 tahun 2014 bahwa di sana ada amanah untuk dari pemerintah pusat untuk mentransfer dari dana APBN, peruntukannya adalah untuk desa. Transfer itu melalui APBD Kabupaten, peruntukannya adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan, kemudian untuk pembangunan, kemudian untuk pembinaan kemasyarakatan, dan juga untuk pemberdayaan masyarakat, serta untuk pembiayaan penanggulangan bencana, kondisi darurat dan mendesak desa. Sehingga hal ini diharapkan untuk bisa mendongkrak, mencapai apa yang menjadi harapan dari tujuan Undang-Undang Desa, yaitu menjadi desa yang maju, mandiri dan sejahtera. Menjadi desa yang maju, mandiri gitu ya. Dan sejahtera. Dan sejahtera.
Dan ini berarti sudah dana transfer untuk dana desa ini sudah dilakukan sejak mulai tahun 2015 Mbak. Berarti sudah 7 tahun berjalan ini sampai 2021. Oke, Pak Udin ada nggak sih kendala gitu ya dalam hal Pak Udin sendiri gitu ya, bahwa yang namanya dana desa, mengelola dana desa itu kan nggak mudah gitu ya. Kendalanya apa? Intinya suka dukanya gitu Pak. Iya. Jadi memang kendala saat ini yang menjadi kendala untuk khususnya prioritas penggunaan dana desa ini, beberapa hal yang kita temukan di desa setiap tahunnya, bahwa untuk dana transfer ini kan peruntukannya diatur dalam setiap tahun, tentunya sesuai dengan kewenangan desa, sesuai dengan kewenangan desa. Nah, hal ini yang kadang menjadi kendala desa, terutama manakala desa itu membutuhkan kegiatan-kegiatan baik fisik maupun non fisik, ya, karena dana desa ini kan menjadi andalan utama desa, karena dana transfer yang diterima terbesar untuk proses penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga di samping PAD, manakala desa itu punya PAD, tapi yang menjadi andalan utama untuk penyelenggaraan pemerintahan ini adalah dana desa. Nah, dalam penggunaan dana desa ini setiap tahun diatur, ya, diatur penggunaannya melalui Permendes tentang penggunaan prioritas dana desa. Nah, sehingga manakala desa itu membutuhkan di luar prioritas ini yang menjadi kendala desa untuk sehingga tidak bisa mendanai sebuah kegiatan itu manakala kegiatan itu tidak masuk di prioritas penggunaan dana desa, sehingga manakala desa juga membutuhkan itu, otomatis dia juga mengalokasikan dana yang bersumber selain dana desa. Ini yang menjadi kendala utama. Itu ya. Ternyata suka dukanya banyak ya Pak Udin ya. Banyak. Karena tadi disebutkan ya Pak Udin sendiri berbicara mengenai masalah prioritas tepatnya penggunaan dana desa gitu ya. Karena peruntukannya juga begitu banyak ya. Nah, maksud dari prioritas gitu ya. Prioritas penggunaan dana desa ini apa Pak? Iya. Jadi maksud penggunaan prioritas ini adalah untuk agar desa ini bisa mengutamakan atau memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang sekiranya mendesak segera untuk dilakukan, tapi sesuai dengan apa yang telah diatur di dalam Permendes untuk prioritas penggunaan dana desa itu. Ya, sehingga dalam pelaksanaannya setiap desa itu bisa melakukan proses pembangunan secara maksimal, tentunya sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun. Iya. Jadi yang diutamakan itu yang paling penting otomatis ya Pak ya. Betul. Nah Pak Udin, kita penasaran juga ya, tidak hanya Sinta gitu ya, tapi masyarakat atau pendengar ini juga pengen tahu gitu ya, di Kabupaten Banjarnegara ini rata-rata atau kebanyakan yang diprioritaskan ini dalam hal apa? Begini Mbak Sinta, jadi setiap tahun kami tadi sampaikan bahwa setiap tahun memang diatur dengan yang namanya prioritas penggunaan dana desa. Seperti kami ulas untuk tahun 2021 kemarin diatur dengan Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2021. Dalam prioritas penggunaan dana desa di tahun 2021 itu ada 3 hal fokus prioritaskan program kegiatannya. Yang pertama adalah untuk pemulihan ekonomi, karena memang kondisi saat ini di tahun 2020-2021 itu masih konsentrasi untuk penanganan pandemi COVID, sehingga 3 hal itu tadi, satu adalah pemulihan ekonomi, kemudian kedua ini adalah untuk adaptasi kebiasaan baru, ya. Kedua adalah adaptasi kebiasaan baru, kemudian ketiganya adalah untuk penanganan pandemi itu sendiri. Jadi 3 hal itu, pemulihan ekonomi, kemudian untuk adaptasi kebiasaan baru, kemudian ketiganya adalah untuk penanganan pandemi. Iya, itu ya. Oke, buat pendengar yang nanti juga ingin bergabung ya bersama Sinta dan juga Pak Udin dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Banjarnegara, boleh dong nanti via WhatsApp-nya gitu ya. Nah, jangan lupa pula ini karena memang jarang-jarang gitu ya kita biasanya kalau berbicara mengenai dana desa ini masyarakat jadi tambah pinter gitu ya, bisa ikut mengontrol juga gitu ya. Oke, nah yang jelas jangan kemana-mana ya.
Sebentar kami menambahkan Mbak, jadi itu yang untuk tahun 2021. 21 ya? 21. Jadi biar para pendengar juga bisa karena teman-teman desa saya yakin pada saat ini ya, karena hal yang menarik ini tentunya sangat bersemangat untuk mengikuti dalam acara ini. Saya kira. Oke. Disapa dulu mungkin Pak Udin, ya, teman-teman yang sedang mendengarkan. Ya. Selamat sore teman-teman semuanya, para pendengar khususnya pecinta desa, penggerak desa, ya, yang merdesa tetap semangat ya, dalam rangka untuk membangun desa tercinta ini. Okay. Jadi kami menambahkan Mbak Sinta untuk prioritas penggunaan dana desa itu yang tahun 2021. Jadi untuk 2022-nya ini hampir sama. Jadi 3 hal. Satu adalah untuk pemulihan ekonomi, kemudian kedua ini yang ketiga itu adaptasi kebiasaan baru untuk tahun 2021, kemudian yang untuk tahun 2022 ini adalah mitigasi dan penanganan bencana baik alam maupun non alam. Kemudian yang kedua itu ini adalah prioritas nasional, prioritas nasional. Sehingga 3 hal itu yang menjadi prioritas di tahun 2022. Jadi perbedaannya hanya yang ketiganya. Yang ketiga di tahun 2021 adalah adaptasi kebiasaan baru karena dalam masa pandemi. Kemudian untuk tahun 2022-nya ini adalah untuk mitigasi dan penanganan bencana baik alam maupun non alam. Karena pandemi itu kan termasuk bencana non alam. Iya, itu ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan lagi karena masih banyak yang kita tahu ya, atau yang ingin kita tahu dari obrolan kita terkait mengenai prioritas tepatnya penggunaan dana desa. Buat mitra yang masih setia bersama Sinta, tepatnya di SB Live Show ya. Ada kasih pengelolaan aset dan administrasi, tepatnya dari Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, ada Bapak Hasanuddin SE atau yang biasa kita sapa Pak Udin. Oke, Pak Udin, ternyata kalau berbicara mengenai dana desa gitu ya, kompleks banget gitu ya. Nah, terus kalau berbicara mengenai dana desa untuk pemulihan ekonomi nasional ya, ini kan jelas menjadi prioritas gitu ya. Mungkin bisa diceritakan gitu ya, sebelum nanti kita juga pengen tahu terkait ada dana desa juga yang ternyata nanti untuk mitigasi bencana gitu ya. Oke, mungkin untuk prioritasnya terutama cerita dulu untuk masalah pemulihan ekonomi itu seperti apa gambarannya. Iya, terima kasih Mbak Sinta. Jadi berbicara masalah prioritas dana desa untuk tahun 2022 terkait dengan pemulihan ekonomi, ya, karena ini sangat tepat sekali, karena di tahun 2020-2021 ini memang disebabkan karena pandemi COVID, sehingga banyak hal khususnya yang terkait dengan ekonomi ini agak terganggu gitu ya, sehingga banyak mereka teman-teman yang ada di desa mungkin jadi penganggur atau jadi setengah penganggur ya. Iya, jadi penganggur, jadi setengah penganggur, bahkan yang tadinya dia bisa bekerja secara layak sekarang tidak bisa bekerja, bahkan bisa nyaris dia masuk di kategori miskin ya, kategori miskin. Miskin dadakan nggak ya Pak? Bisa miskin dadakan, ya. Miskin dadakan gitu ya. Bisa juga miskin dadakan karena dia mungkin di PHK ya, dari sebuah karir, sebuah perusahaannya kan bisa jadi. Nah, jadi untuk menanggulangi itu maka di prioritas dana desa penggunaannya itu adalah pemulihan ekonomi. Artinya beberapa hal yang bisa digunakan untuk pemulihan ekonomi itu adalah salah satunya adalah desa ini memiliki yang namanya badan usaha. Istilahnya BUMDes atau BUMDes bersama, badan usaha milik desa atau BUMDes MA, ya, badan usaha milik bersama. Ya. Nah, di dalam BUMDes ini banyak hal yang bisa dilakukan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa masing-masing. Artinya bisa menggambarkan, misalnya kami gambarkan kalau di desa tersebut berpotensi di alamnya, misalnya untuk tanah persawahan atau perikanan atau peternakan atau mungkin produksi-produksi jasa ya, ini bisa dialokasikan untuk hal-hal tersebut, atau bahkan bisa untuk
peningkatan kapasitas dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat. Nah, ini hal yang merupakan peluang untuk bisa dilakukan oleh desa ya, dalam rangka untuk menjawab permasalahan di tahun 2022, khususnya dalam rangka untuk pemulihan kondisi ya. Pemulihan kondisi yang karena disebabkan oleh pandemi Covid ini, sehingga sangat terpengaruh terkait dengan perekonomian masyarakat yang ada di desa, ataupun untuk peningkatan baik itu peningkatan pengembangan kemudian kapasitas juga untuk kegiatan ekonomis produktifnya ya, jadi di masyarakat itu tentunya juga disesuaikan dengan potensi yang ada di desa itu, Mbak Sinta. Itu ada beberapa hal itu yang terkait dengan prioritas untuk yang pertama, yaitu pemulihan ekonomi. Iya. Nah itu dia, ternyata memang banyak sekali ya manfaatnya juga luar biasa. Kalau berbicara mengenai prioritas tadi juga pemulihan ekonomi merupakan salah satu prioritas, tepatnya penggunaan dana desa. Sinta itu penasaran juga loh sama pendengar dimanapun berada ya. Karena memang saat ini kita masih gitu ya di masa pandemi. Nah itu dia, bahkan itu masuk dalam mitigasi bencana. Dan kalau di pandemi ini otomatis yang non bencana, bisa diceritakan gitu ya mitigasi bencana itu yang seperti apa, hingga kita ini juga nanti sampai kepada penggunaan dana desa untuk non bencana gitu ya. Silakan Pak. Iya. Begini Mbak Sinta, itu berarti masuknya di prioritas ketiga, yaitu mitigasi dan penanganan bencana baik alam. Lompat ya Pak sedikit ya. Iya. Memang penasaran gitu ya. Enggak apa-apa, karena ini kan hal yang menarik. Dan tentunya ini menjadi fokus utama untuk tahun 2022 dalam rangka pasca penanganan pandemi di tahun 2022. Karena sebentar lagi Pak, 2020, 2021 ya sebentar lagi 2022. Makanya di saat ini dalam perencanaan sesuai dengan regulasi atau aturan yang ada itu, teman-teman desa pada saat ini di akhir September kemarin ini harus sudah bisa menetapkan yang namanya rencana kerja pemerintah desa atau RKP desa. Dan alhamdulillah sebelum teman-teman untuk menetapkan ini, Permendes 7 terkait dengan penggunaan prioritas penggunaan dana desa ini sudah turun, sehingga ini juga bisa melengkapi, mempermudah desa manakala desa ini akan merencanakan dalam rancangan, menuangkan dalam rancangan RKPDes untuk tahun 2022-nya atau gimana. Terkait dengan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam, sekali lagi yang pertama yang bisa dilakukan oleh teman-teman desa ini adalah dalam rangka pandemi Covid yang terjadi 2020-2021 tentunya, dan sampai saat ini pun kita tetap harus tetap waspada dalam rangka untuk penanganan Covid-19. Artinya apa? Di tahun 2022 ya, karena ancaman Covid itu masih ada, walaupun di dalam data angka menunjukkan penurunan yang cukup signifikan terkait yang terpapar Covid, tapi tetap harus waspada lah, sehingga yang bisa dilakukan desa di tahun 2022 ini adalah terkait dengan pencegahannya, pencegahan untuk Covid. Lepas dari bencana alam, ini kan kita berbicara masalah non alam ya. Yang non alam dulu, terutama yang pandemi Covid. Itu banyak berbagai hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman dalam rangka untuk mengantisipasi atau terkait dengan ancaman pandemi ini di tahun 2022, sehingga yang pertama yang perlu dilakukan adalah pencegahan. Nah, di dalam pencegahan itu tentunya juga banyak hal yang bisa dilakukan, terutama untuk protokol kesehatannya. Ya, protokol kesehatannya paling tidak untuk pencegahan itu bisa pengadaan masker, kemudian untuk hand sanitizer, kemudian untuk penyemprotan desinfektan, kemudian penyediaan tempat cuci tangan di tempat-tempat umum, yaitu tempat umum itu yang paling tidak pencegahan. Kemudian itu secara fisik, kemudian non fisiknya bisa melakukan sosialisasi, penyuluhan kepada warga masyarakat terkait dengan protokol kesehatan yang harus terus menerus untuk bisa dilakukan sebagai upaya pelaksanaan adaptasi
kebiasaan baru itu di non alamnya. Iya. Nah, lanjut ya Mbak Sinta terus karena itu di non alamnya. Sekarang di alamnya karena memang 70% di Kabupaten Banjarnegara. Ini kan memang rawan bencana, terutama longsor. Nah, diharapkan sekali ya, pada tahun 2022 apalagi ini situasinya di saat ini betul-betul harus menjadi kewaspadaan kita semuanya karena cuacanya dalam 3 hari terutama ini adalah hujan lebat disertai dengan angin ya. Jadi 70% di wilayah kita itu adalah termasuk zona merah atau rawan bencana. Nah, sehingga di dalam prioritas ketiga ini yaitu mitigasi dan penanganan bencana alamnya ya, ini bisa teman-teman karena bencana yang namanya bencana alam kan tidak bisa diprediksi ya, sehingga kebutuhan apa itu juga belum bisa diprediksi. Nah, ini dibuka bidang yang namanya bidang 5 yaitu sudah kami sebutkan di depan tadi. Bidang 5 adalah bidang penanggulangan bencana, kemudian kondisi darurat dan mendesak desa. Jadi teman-teman desa itu bisa menganggarkan di bidang 5-nya. Dan bidang 5 ini dalam pemasangannya tanpa RAB karena belum bisa diprediksi kebutuhannya apa. Sehingga kalau di bidang 5 itu hanya gelondongan memasangkan. Ya. Iya. Gelondongan, Pak. Ini memberikan kemudahan kepada desa manakala suatu saat terjadi bencana, walaupun itu tidak kita harapkan. Iya. Ya, tapi itu ada peluang di situ. Jadi untuk bencana alamnya itu, Mbak. Nah, ini ya kita jadi tahu ya bahwa ternyata penggunaan dana desa itu diprioritaskan antara lain tadi ya, untuk pemulihan ekonomi nasional, kemudian juga untuk mitigasi bencana. Satu lagi apa Pak dari ketiga hal tadi Pak? Prioritas nasional. Prioritas nasional Ya, gitu ya. prioritas Oke. nasional ya. Dan itu Ya. otomatis ya kalau berbicara mengenai dana desa gitu ya Pak ya, itu Ya. biasanya kisaran nyampe berapa ini jumlahnya Pak? Tiap daerah gitu ya. Jadi untuk dana desa ini pembagiannya itu berdasarkan beberapa indikator, 4 hal. Satu indikator formula alokasi dasar. Ya. Alokasi dasar itu adalah besaran sekian persen atau 65% kalau di tahun 2022 65% itu dibagi rata ya, sejumlah desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Jadi 65% dari total yang dialokasikan ke Kabupaten Banjarnegara. Oke, untuk dari tahun 20 kecamatan, 266 desa ya Pak ya di Kabupaten Banjarnegara. 266 desa. Jadi pembagiannya berdasarkan jumlah penduduk juga. Ya. Itu alokasi dasar, kemudian alokasi formula. Alokasi formula itu didasarkan pada jumlah penduduk, kemudian luas wilayah, tingkat kesulitan geografisnya, kemudian tingkat kemiskinannya. Itu ada 4 hal. Ya. Itu 2 formula. Kemudian afirmasi, alokasi afirmasi ini adalah berdasarkan tingkat kemiskinan yang ada di desa masing-masing dari 266 desa itu. Kemudian yang keempat adalah alokasi kinerja. Nah, alokasi kinerja ini diperuntukkan untuk desa-desa yang berprestasi dalam pengelolaan dana desa di tahun sebelumnya, tahun 2021 tentunya. Jadi tidak semua desa dapat alokasi kinerja. Ya, ini sebagai motivasi teman-teman desa dalam rangka untuk mendapatkan alokasi kinerja. Besar di tahun 2021 ini besarannya untuk alokasi kinerja ini ada tambahannya ada 288 juta, luar biasa. Gitu, sehingga ini untuk motivasi teman-teman desa dalam rangka untuk memaksimalkan penggunaan dana desa itu mulai dari prioritas penggunaannya tepat, kemudian penyerapannya, kemudian outputnya, itu hal-hal itu yang menjadi penilaian untuk indikatornya itu ya. Iya, Oke. untuk Nah, informasinya gitu. sebelum nanti kita ke tema gitu ya, ada baiknya kita juga nanti ingin tahu Pak, ini prioritas nasional, ini biasanya diprioritaskan untuk apa saja? Iya. Ya. Ini adalah masuk yang di kedua, prioritas kedua ya, untuk prioritas nasional. Jadi untuk prioritas nasional ini adalah fokusnya ya, untuk pendataan. Ya, untuk pendataan. Jadi dalam rangka untuk memaksimalkan
terkait dengan pembangunan di desa. Tentunya paling tidak sebelum desa itu melakukan langkah membangun desanya, tentunya harus didasari dengan data-data yang dipunyai oleh desa. Nah, makanya fokusnya adalah untuk pendataan, baik itu pendataan potensi baik alam maupun potensi sumber daya manusianya, kemudian kemiskinan. Jadi secara berkolaborasi pendataan itu tentunya dalam rangka untuk merancang terkait dengan proses yang akan dituangkan dalam pembangunan di desa itu. Jadi membangun tanpa data kan memang sangat sulit. Jadi sehingga itu menjadi prioritas utama untuk pendataan itu. Jadi itu fokusnya untuk di prioritas nasionalnya. Iya, masih ada lagi Mbak, sebenarnya banyak sekali di pendataan. Di hal prioritas yang kedua itu, terutama pada saat ini, ini kan menjadi prioritas nasional juga terkait dengan penanganan stunting. Ya, itu yang penting banget ya, masalah yang memang akhir-akhir ini digembar-gemborkan mengenai stunting gitu ya. Betul, istilahnya kerdil atau pertumbuhan tidak sesuai dengan usianya. Ini juga kesempatan untuk teman-teman desa juga dalam rangka untuk menuntaskan angka stunting yang ada di masing-masing desa. Sebab ini kan kalau di saat ini memang tidak begitu kita rasakan, tapi nanti 10-20 tahun ke depan terkait dengan generasi stunting itu, apabila tidak kita pantau mulai saat ini, 10 atau 20 tahun ke depan ini akan bisa terbukti kekhawatiran ini. Nah, sehingga fokus di prioritas kedua ini juga penanganan stunting, dan penanganan stunting ini cukup luas, Mbak. Luas dan banyak yang bisa dilakukan oleh teman-teman desa, mulai dari memberikan makanan tambahan, ya, kemudian terkait dengan kesehatan ibu dan anak, kemudian terkait dengan anak usia pendidikan anak usia dini PAUD, ya. Kemudian terkait dengan perencanaan kesehatan yang ada di desa, kemudian terkait dengan jamban sehat, ya. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman desa dalam rangka untuk memaksimalkan itu. Wah, ternyata memang luar biasa ya kalau berbicara mengenai penggunaan dana desa. Dan kalau berbicara mengenai masalah tepatnya pengelolaan atau bukan pengelolaan, ya benar ya, berbicara mengenai aset gitu ya, atau juga di sini kita ingin tahu gitu apa prioritas dana desa gitu ya, tepatnya tiap tahun apakah sama gitu Pak Udin? Susah amat mau ngomong gitu ya. Iya, jadi berbicara terkait dengan prioritas penggunaan dana desa. Jadi memang setiap tahun itu tidak sama, Mbak. Jadi makanya dari Kementerian Desa, kemudian daerah tertinggal dan transmigrasi, dalam setiap tahun ini mengeluarkan Permendes, ya. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, di tahun 2021 ini diatur dengan Permendes nomor 13 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2021. Kemudian di tahun 2022-nya ini dengan Permendes nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2022. Juga prioritas-prioritas di tahun-tahun sebelumnya, semenjak tahun 2015 pada saat dana transfer dana desa ini dikeluarkan. Jadi dasarnya adalah disesuaikan dengan situasi kondisi yang dialami oleh desa. Misalnya dari tahun, kami contohkan tahun 2018 misalnya, penyakit tidak menular, ini kan lagi meningkat gitu ya, lagi meningkat, sehingga di sana muncul untuk tahun 2018-2019 ini yang sebelumnya belum ada prioritas untuk posbindu, ya, untuk posbindu di tahun 2018-2019 muncul karena memang situasi kondisi pada saat itu penyakit tidak menular, ini lagi tinggi angkanya, ya. Kemudian termasuk
di tahun 2021-2022-nya karena ini dalam rangka penanganan pandemi COVID, makanya ini juga diatur sehingga setiap tahun memang untuk prioritas penggunaan dana desa ini tidak sama diatur setiap tahunnya penggunaannya, disesuaikan dengan situasi kondisi yang dialami oleh desa tentu secara nasional. Nah, itu ya. Jadi pertanyaan yang selama ini mungkin ada di benak pendengar ya Pemitra Banjarnegara, ternyata yang namanya penggunaan dana desa ini beda-beda ya. Enggak mungkin dong tiap tahun sama, tadi sudah dijelaskan ya sama Pak Udin gitu. Ya. Oke, Pak Udin, ini yang terakhir Sinta juga pengen tahu gitu ya. Kenapa ya? Oh, sebentar sekali ya. Iya, sebenarnya banyak yang harus kita sampaikan. Ternyata tidak cukup ya 1 jam ya. Oke, Pak Udin, kalau berbicara mengenai pelaksanaan program kegiatan ini dilakukan melalui swakelola, ini maksudnya ini seperti apa ini Pak Udin? Oh ya, jadi penggunaan dana desa ini memang diutamakan atau memang sistem pelaksanaannya ini adalah swakelola. Artinya apa? Ini betul-betul untuk agar bisa memberdayakan masyarakat yang ada di desa setempat. Jadi mulai dari tenaga kerja, ya, ini menggunakan tenaga kerja yang ada lokal di desa dimaksud, ya. Kemudian terkait dengan pengadaan material, misalnya kalau fisik ya, ini diupayakan semaksimal mungkin juga mengambil dari pihak ketiga yang ada di desa tersebut, sehingga harapannya jadi uang yang dikelola oleh desa melalui dana desa ini berputarnya di sekitar desa itu, jadi uang itu tidak keluar, sehingga dengan harapan untuk bisa menumbuhkan ekonomi yang ada di desa dimaksud. Nah, jadi merupakan larangan keras, ya. Jadi merupakan larangan keras manakala sebuah kegiatan, ya, baik fisik maupun non fisik itu untuk istilahnya di pihak ketigakan atau diborongkan, ya, karena ini berlawanan dengan tujuan undang-undang desa, yaitu untuk memberdayakan masyarakat yang ada di desa tersebut. Bahkan di 2 tahun ke depan ini karena pandemi COVID, ya, untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang karena terdampak dari pandemi COVID ini, ada yang sudah kami sampaikan tadi, pengangguran, setengah penganggur, kemudian dari tadinya tidak miskin menjadi miskin. Ini harapannya adalah mendapatkan pekerjaan dari pengelolaan dana desa yang dikelola oleh desa dimaksud, sehingga bisa bahkan beberapa kegiatan, ya, ini dimaksimalkan untuk bisa minimal menggunakan 50% dari nilai kegiatannya, itu menggunakan 50% dari nilai kegiatan. Ya, jadi misalnya 100 juta untuk kegiatan PKTD, padat karya tunai desa istilahnya, ya, itu 50% atau 50 juta minimal itu untuk pembayaran tenaga kerja, 50 juta lainnya adalah untuk pengadaan misalnya selain untuk tenaga kerjanya, dengan tujuan tadi untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat yang ada di desa setempat, sehingga ini betul-betul memberikan peluang teman-teman desa untuk bisa memperbaiki dalam rangka pemulihan ekonomi itu. Begitu Mbak Sinta. Oke, wah ya ampun, kalau berbicara mengenai dana desa ternyata tidak selesai-selesai gitu ya Pak Udin. Terima kasih sekali gitu ya, sudah menambah wawasan kita gitu ya terkait prioritas penggunaan dana desa baik yang 2021, bahkan sedikit bocoran juga ya untuk tahun 2022 juga kita sudah mulai paham gitu ya. Oke, mungkin sebelum kita berpisah ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat Banjarnegara di akhir pertemuan kita di SB Live Show? Siap Mbak Sinta, makasih saya diberikan kesempatan di kali ini, khususnya hal yang sangat menarik bagi teman-teman pecinta desa, bagi teman-teman yang merdesa, ya, desaku yang kucinta, ya. Buat Pak Kades, perangkat desa, ya, terdiri dari Sekdes, kemudian Kasih, Kaur, pelaksana kewilayahan, Kadus, ya, tetap dan selalu semangat dalam rangka untuk membangun desa kita tercinta, ya. Karena dari desa inilah akan membuat
sebuah perubahan untuk negara yang kita cintai, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kemajuan negara ini tergantung dari kemajuan desa, sehingga harapan kami tetap semangat ya, untuk dalam rangka untuk membangun desa kita tercinta. Iya. Terima Itu, kasih Mbak sekali Sinta. lagi Pak Iya. Udin, mudah-mudahan bisa Sama-sama, bergabung Mbak lagi Sinta. gitu ya, tepatnya di Suara Iya. Banjarnegara. Tetap semangat, maju terus untuk desa-desa di Kabupaten Banjarnegara, tepatnya juga untuk membangun Banjarnegara Siap, agar lebih Mbak Sinta. sejahtera, bermartabat dan sejahtera, maksudnya Amin. seperti itu ya. Amin, Oke, ya Rabbal itulah Alamin. mitra Ya. tidak terasa kebersamaan Sinta dan juga Pak Udin gitu ya, tepatnya di SB Live Show gitu. Tepatnya di kesempatan kali ini harus segera Sinta akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.